Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita terkait dengan sifat salat. Kita sudah membahas sampai dengan rukun yang ke-8. Sampai duduk antara dua sujud sudah kita bahas. Mulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri, al-fatihah, ruku', i'tidal, sujud, dan duduk antara dua sujud. Khusus kepada ruku', i'tidal, sujud, dan duduk antara dua sujud, di dalamnya ada unsur tumak-ninah yang harus dipenuhi, hukumnya wajib. Hadisnya ada hadis Bukhari dan Muslim, ada hadis Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Nah, setelah selesai kita membahas rukun yang keempat, maka selanjutnya kita akan sampai pada rukun yang ke-9, yaitu duduk tasyahud. Namun sebelum kita membahas duduk tasyahud, satu hal yang harus kita catat bersama, bahwa urutan yang sudah kita bahas tersebut dilakukan dari sejak rakaat pertama sampai dengan rakaat yang terakhir. Perbedaannya hanya pada rakaat kedua dan seterusnya itu tidak ada niat, tidak ada takbiratul ihram, tidak ada pembacaan doa iftitah. Itu saja bedanya. Adapun takbir dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, rakaat ketiga ke rakaat keempat, atau rakaat pertama ke rakaat kedua, itu disebut dengan takbiratul qiyam. Takbir berdiri. Hukumnya sunnah. Berbeda dengan takbiratul ihram yang merupakan rukun yang wajib diucapkan. Baik. Kita sampai kemudian pada rukun yang ke-9, yaitu duduk tasyahud. Kenapa disebut duduk tasyahud? Karena di dalamnya ada doa yang berhubungan dengan syahadat, dengan tasyahud, makanya disebut dengan duduk tasyahud. Orang kita sering juga menyebutnya dengan duduk tahiyat, karena di dalamnya kita mulai bacaan doanya dengan at-tahiyyat. Tetapi yang masyhur di fikih itu disebut dengan tasyahud, duduk tasyahud. Doanya disebut dengan doa at-tasyahud. Duduk tasyahud ikutan yang ke-9, rukun yang ke-9. Doa tasyahud itu yang ke-10, 9 dan 10. Terkait dengan duduk tasyahud, ini berhubungan dengan tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah, bukan rukun. Duduk yang pada rakaat kedua sebelum kita berpindah ke rakaat ketiga itu bukan rukun, tapi sunnah. Kalau kita belajar mazhab Syafi'i, maka unsur di dalam sholat itu dibagi 3. Yang dikerjakan di dalam sholat itu dibagi 3. Satu disebut dengan rukun, jumlahnya ada 13. Kemudian ada sunnah ab'ad namanya. Yang ketiga ada namanya sunnah hay'ah. Jadi sunnah itu ada 2 bagian. Apa perbedaan dari 3 unsur ini dalam mazhab Syafi'i? Dalam mazhab Syafi'i, ketika disebut rukun, itu adalah pelaksanaan atau pekerjaan yang ada di dalam sholat yang menjadi bagian dari sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Jika kita ingat pada saat kita masih di dalam sholat, maka wajib didatangkan kembali. Contoh, Bapak sholat rakaat pertama sujudnya hanya 1 kali. Begitu sampai di rakaat ketiga, ingat
Wah, astagfirullahaladzim, saya di rakaat pertama tadi sujud baru 1 kali. Yakin betul sujudnya baru 1 kali. Maka rakaat kedua Bapak itu jadi rakaat pertama. Karena rakaat yang pertama itu tidak sah. Karena sujudnya baru 1 kali. Maka rakaat kedua menjadi rakaat pertama, rakaat ketiga menjadi rakaat kedua, Bapak harus tambah 2 rakaat lagi kalau sholatnya 4 rakaat. Jadi kalau di total itu jadi 5 rakaat. Karena rakaat pertama itu tidak dianggap. Itu rukun. Bagaimana kalau ketinggalannya setelah sholat? Ada 2 cara penjelasannya. Kalau ingatnya langsung setelah salam tidak lama, maka cukup menambah bilangan yang kurang. Dengan syarat ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau sudah ngopi, wajib diulang. Kalau 4 rakaat, ya 4 rakaat. Kalau sudah santai-santai duduk-duduk, wajib diulang dari awal. Karena kenapa? Yang tadi tidak sah, rukunnya tertinggal. Bagaimana kalau misalkan sudah di luar waktu? Di sini nanti ada perdebatan para ulama. Di sini ada perdebatan para ulama nanti. Ada yang mengatakan sudah sah. Karena sampai waktunya habis, hukum ketidaktahuan itu masih ada. Tapi yang lain mengatakan sholatnya tidak sah, tapi lebih baik diulang. Karena yang tadi diketahui tidak cukup rukunnya. Nanti perbedaannya di situ. Adapun sunnah ab'ad kalau tertinggal tidak boleh diulang. Kalau diulang di saat kita sudah sampai pada rukun setelahnya, maka sholatnya menjadi batal. Contoh di antara sunnah ab'ad itu adalah duduk tahiyat yang pertama. Bapak sedang duduk di rakaat kedua, mau bangkit ke rakaat ketiga, tidak duduk, langsung bangkit. Begitu sudah sempurna berdiri, baru ingat saya belum duduk. Maka bukan haram sih, batal sholatnya jika dia kembali duduk. Dia tidak boleh kembali. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada bab rukun yang sudah sempurna. Sedangkan duduk tahiyat hukumnya sunnah. Tapi sunnah ab'ad pahalanya bisa ditarik kembali dengan sujud sahwi nanti dilakukan sebelum salam. Berbeda dengan sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah kalau tertinggal tidak bisa ditarik kembali. Tidak boleh diulang, tidak bisa ditarik. Mana contohnya? Doa iftitah. Bapak kalau baca doa iftitah sudah selesai. Tidak ada gantinya dengan amalan lain di dalam sholat. Tinggal ya tinggal. Tapi kalau sujud tahiyat awal, tasyahud awal, maka jika tertinggal, jika ingat sebelum salam, silakan lakukan sujud sahwi. Insya Allah kembali fadilahnya. Nah, itulah bedanya antara ketiga hal ini di dalam mazhab Syafi'i. Rukun, sunnah ab'ad, sunnah hay'an. Baik. Tasyahud awal itu sunnah. Adapun tasyahud akhir itu wajib. Bagaimana cara melakukan tasyahud? Duduk tasyahud akhir dilakukan dengan cara tawarruk namanya. Apa namanya, Pak? Tawarruk. Tawarruk itu ya sama-sama seperti yang selama ini kita lakukan. Kaki kanan ditegakkan, sedangkan kaki kiri masuk ke bawah kaki kanan. Sedangkan badan kita selain ditahan oleh kaki juga ditahan oleh pinggul sebelah kiri. Itu duduk tawarruk namanya. Dalam mazhab Syafi'i, duduk tawarruk ini yang paling bagus pada tasyahud akhir. Jadi kalau Bapak mau duduk iftirash pun masih boleh, Pak. Duduk iftirash masih boleh? Boleh. Tapi yang paling baik, sunnah hukumnya duduk yang terbaik pada tahiyat akhir adalah duduk tawarruk. Adapun pada tasyahud awal, duduk yang terbaik itu duduk iftirash. Pakai shin. Iftirash. Sama seperti duduk saat kita melakukan rukun, duduk antara 2 sujud. Itu iftirash. Tetapi terkait model duduk ini, ternyata 4 mazhab itu berbeda-beda cara menjelaskannya. Syafi'i tadi sudah jelas. Yang terbaik di tasyahud awal iftirash.
Di tasyahud akhir tawarruk. Tapi berbeda dengan 3 mazhab yang lain. Semua mazhab itu berbeda-beda. Mazhab Hanafi yang paling baik duduknya baik di tasyahud awal maupun tasyahud akhir itu duduk iftirash. Makanya Bapak kalau pergi ke India, pergi ke Pakistan, termasuk ke Mesir, kalau ketemu dengan orang mazhab Hanafi, mereka duduk tahiyat akhir itu duduknya seperti tahiyat awal. Duduk iftirash. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik mengatakan duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu yang lebih baik duduk tawarruk. Dua-duanya tawarruk. Di tasyahud awalnya tawarruk, di tasyahud akhir tawarruk. Kalau Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, jelas saya sampaikan tadi, tasyahud awalnya iftirash, tasyahud akhirnya tawarruk. Tapi kalau sholatnya tidak ada tasyahud awal, seperti sholat witir yang 1 rakaat atau 3 rakaat kan tidak ada tasyahud awal, atau sholat subuh yang 2 rakaat atau sholat sunnah yang lainnya, maka tetap tidak digunakan iftirash karena tidak ada tasyahud awal. Karena pada bab tasyahud akhir yang lebih baik dilakukan dengan bentuk tawarruk. Yang menarik Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan kalau sholatnya tidak ada tasyahud awal, seperti sholat witir atau sholat subuh, maka duduk tahiyat akhirnya pakai iftirash. Tapi kalau sholatnya ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir, maka tasyahud awal dengan iftirash, tasyahud akhir dengan tawarruk. Itu lebih unik lagi mazhab Hambali. Tapi di Indonesia saya sering ketemu ustaz-ustaz yang mendakwahkan Hambali malah justru nggak pakai ini, yang dipakai Syafi'i juga. Karena di rakaat terakhir kalau salat subuh tetap aja dia tawarruk. Padahal menurut Imam Ahmad pendapat yang kuat, duduk yang paling bagus pada posisi itulah duduk iftirash. Karena tidak ada tahiyat awal. Sehingga jika tidak bertemu tahiyat awal dan tahiyat akhir, didahulukan tahiyat awalnya. Sehingga duduknya tasyahud. Duduk tasyahudnya dengan iftirash. Kalau misalkan ada tasyahud awal dan tasyahud akhir, baru tasyahud awalnya menggunakan iftirash, sedangkan tasyahud akhir menggunakan tawarruk. Sama seperti mazhab Syafi'i. Wallahu a'lamu bishawab. Tangan kiri pada saat duduk tasyahud itu sama seperti posisi tangan pada saat duduk antara 2 sujud. Tangan kiri di atas paha, mendekati ujung lutut, dengan cara dirapatkan, tidak boleh direnggangkan, nggak boleh begini, harus dirapatkan, rapatkan, lurus menghadap ke kiblat, jangan begini, ada nanti begini, nggak begini, lurus, karena semua anggota tubuh harus menghadap ke arah kan menghadap arah kiblat, semua ke arah kiblat, jadi selurus. Adapun tangan kanan 3 jari mulai dari tengah sampai dengan kelingking itu dilipat, digenggam. Tangan jari telunjuk itu karena disebut jari telunjuk dalam sholat itu memang disebut musabbihah, dia menunjuk karena sebagai tanda tauhid disebut musabbihah yang bertasbih, maka dia dikedepankan. Persoalannya nanti ada 2 pendapat pada ibu jari, di mana diletakkan. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatut Talibin. Kata beliau dalam kitab tersebut ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan cara meletakkan ibu jari itu membentuk angka 53. 53 bahasa Arab, Pak, bukan bahasa Indonesia. Angka 5 bahasa Arab kan bulat, Pak, seperti telur ya. 5 itu kayak telur, bulat. Kalau angka 3 itu ada kayak alif, lalu ada tarikan. Seperti kita gambar kolam di sampingnya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini 5. Ini 3. Oke, begini caranya. Bisa dilihat, Pak? Bisa dilihat? 53. Bisa dilihat? Nah, nih. Ini 5, ini 3. 53. Yang kedua 23. Kalau 23
ibu jarinya bukan di sini, tapi di depan jari tengah, seperti ini. Ini 23, ini 2, ini 3. 23 bahasa Arab Pak ya. Ini 2, ini 3. Jadi begini. Dalam mazhab Syafi'i ini yang paling masyhur, yang 2 ini Pak. Kalau enggak begini, ya begini. Kalau enggak begini, jadi letaknya di sini. Kalau enggak begini, ya begini. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menggerak-gerakkan jari dari sejak awal sampai akhir. Makruh hukumnya. Tapi ini sunnah dalam mazhab Maliki. Ya Pak, kalau tiba-tiba nanti ada yang sholat depan Bapak goyang-goyang begini. Maliki itu. Jangan Bapak celah. Jangan-jangan baru pulang dari Maroko tuh, makanya ngikut begitu. Karena kebetulan lihat ulama Maroko. Karena Maroko mazhabnya Maliki. Mazhab Syafi'i tidak digerak-gerakkan. Hanya para ulama mazhab Syafi'i menggarisbawahi digerakkan jari dengan cara mengangkat pada saat mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu Allah diangkat. Imam Nawawi cuma pada bagian yang pertama itu saja menyebut pengangkatan tangan. Sedangkan nanti ketemu dengan ulama yang lain dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ketika menyebut wa anna Muhammadar Rasulullah pun juga diangkat. Ingat, diangkat pada saat penggunaan pengucapan kata Allah. Kenapa diangkat? Karena ini musabbihah, yang bertasbih. Apa itu yang bertasbih? Yang mentauhidkan Allah. Makanya diangkat sebagai simbol untuk tauhidan Allah. Hadisnya sahih, diangkat. Tapi nanti ada perdebatan para ulama terkait hadis ini. Bagaimana cara mengumpulkan hadis-hadis ini jadi satu? Kenapa di mazhab Syafi'i makruh? Kenapa di mazhab Maliki nanti yang muter-muter? Bahkan kalau muter-muter itu ada 2. Ada yang bulat muternya, ada yang atas bawah. Nanti, tapi tidak saya jelaskan terlalu jauh karena panjang sekali ceritanya. Waktu kita juga terbatas. Tapi intinya dalam mazhab Syafi'i tidak digerak-gerakkan. Tapi kalau Bapak ketemu dengan gerak-gerakkan, janganlah Bapak marah-marah dengan saudara kita itu, karena mereka juga punya dasarnya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Itu terkait dengan cara duduk tasyahud. Ingat, pada posisi tasyahud, pandangan mata yang paling baik bukan ke tempat sujud. Saya ulangi. Pada duduk saat duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, pandangan mata terbaik bukan pada tempat sujud, tapi pada ujung jari. Kenapa disunnahkan pada ujung jari? Itulah isyarat pentauhidan Allah. Makanya ditunjuk tuh. Itu isyarat pentauhidan Allah. Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Maka dilihat di situ. Bukan cuma dilihat, Pak, dirasa. Apa yang dirasa? Bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah. Makanya orang Islam tuh kan simbolnya, ya kan? Simbolnya begini ya, ngangkat tangan. Itu apa? Simbol pentauhidan Allah. Kalau dia barat 3, kita 1 Pak. Barat di 3 jari, yang 2 dimasukkan, yang 3 diangkat. Nah kita enggak, kita cuma 1. Simbolnya. Dan simbol itu ada di dalam sholat, hanya tidak diangkat ke atas, lurus ke depan. Dan dalam mazhab Syafi'i diangkat ketika mengucapkan tasyahud, syahadatnya. Pada saat menyebut nama Allah. Baik. Lalu masuklah kita pada rukun yang ke-10. Apa rukun yang ke-10? Doa tasyahud. Bapak harus ingat, doa tasyahud dibagi 3 bagian. Berapa bagian, Pak? 3. Yang satu, bagian yang pertama ini pujian dan pengagungan kepada Allah. Ini bagian pertama. Bapak ingat baik-baik. Yang kedua, salam. Yang ketiga, syahadat. Itu doa tasyahud. Saya ulangi. 1, pujian dan pengagungan kepada Allah. Yang kedua, salam. Yang ketiga, syahadat.
Itu doa tasyahud itu 3 bagian. Tidak boleh Bapak tinggalkan. Mana bagian yang pertama? Pengagungan dan pujian ke Allah ketika kita membaca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu bagian yang pertama. Redaksi ini salah satu, Pak, bukan satu-satunya. Nanti hadis lain juga ada redaksi lain. At-tahiyyatu lillah, waz-zakiyatu lillah, was-salawatu lillah, wat-thayyibatu lillah. Itu redaksi yang lain. Di dalam hadis yang lain cara membaca bagian yang pertama dari doa tasyahud. Sekurang-kurangnya kata Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin, sekurang-kurangnya at-tahiyyatu lillah. Selesai. Sekurang-kurangnya. Jadi Bapak kalau nggak hafal semuanya, misalkan ada orang baru belajar Islam mungkin susah ngafal tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah, itu kan ada 4. Susah, ambil satu dulu. At-tahiyyatu lillah. Selesai bagian pertama. Itu sekurang-kurangnya. Tapi yang sempurna diucapkan semua. Kemudian bagian yang kedua yaitu salam. Terkait dengan salam ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengucapkan salam dengan menyebut kata salam dengan menambahkan alif lam di depannya. Assalam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadinas salihin. Pendapat yang pertama ini dalam mazhab Syafi'i ini pendapat yang paling kuat. Yang ini nih. Yang kedua tidak ada alif lam. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Tidak assalamu tapi salamun. Salamun alaina wa ala ibad salihin. Tidak pakai assalam. Yang ketiga, pada saat kita salam ke Nabi tidak ada kalimat warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pendapat kedua dan pendapat ketiga ini di dalam mazhab Syafi'i ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Yang kuat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullah, assalamu alayna wa ala, dan seterusnya. Selesai itu bab salam. Bagian yang ketiga yaitu bab syahadat. Ada 3 cara mengucapkan syahadat. Ada 3 pendapat. Pendapat yang paling kuat, bisa katakan pendapat yang paling kuat, disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab oleh Imam An-Nawawi. Yang paling kuat kata beliau, cara mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bukan wa asyhadu. Saya ulangi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang paling kuat. Pendapat yang kedua mengatakan dengan mengulang kata asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pendapat yang ketiga, kata Rasulullah diganti dengan Rasuluh. Wa anna Muhammadan Rasuluh, bukan Rasulullah. 3 itu pendapatnya. Tetapi yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i berdasarkan redaksi hadis seluruhnya, dari sisi kekuatan hadis, kebanyakan jalan periwayatannya, yaitu pendapat pertama yang menyebutkan bahwa cara syahadat yang paling diterima atau yang paling kuat pendapatnya dalam mazhab Syafi'i yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bapak selama ini ada ngulang tasyahud nggak? Ngulang asyhadu nggak? Ngulang ya? Nah, itu pendapat itu ada dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi oleh Imam Nawawi dilemahkan. Yang paling kuat dalam kitab Al-Majmu' yang pertama, tidak mengulang asyhadu.
hanya pada la ilaha illallah, lalu pada Rasulullah langsung wa anna, karena waw itu sudah waw ataf, kata sambung, wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu boleh buat. Ini doa tasyahud wajib hukumnya. Sampai di sini rukun yang ke berapa Pak? 10 sudah selesai. Lalu masuk rukun yang ke-11. Apa itu rukun yang ke-11? Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tasyahud awal sekurang-kurangnya Allahumma shalli ala Muhammad. Itu dua, itu paling kurang. Kalau pada tasyahud akhir, kata Imam Nawawi yang paling rajih menambahkan untuk keluarganya. Jadi Allahumma shalli ala Muhammadin wa ahlihi. Selesai. Itu yang paling pendek. Dan dalam bab ini saya kira tidak jadi masalah, karena apa yang kita lakukan selama ini yang kita gunakan adalah salawat Ibrahimiyah yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Sebagaimana yang kita sebutkan, jadi salawatnya kepada Rasulullah, kepada keluarga, kepada Nabi Ibrahim dan juga keluarga. Lalu kita tutup dengan innaka hamidum majid. Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan fil alamina innaka hamidum majid. Terserah Bapak mau pakai innaka hamidum majid boleh, mau fil alamina innaka hamidum majid juga boleh. Dua-duanya boleh. Nah, tidak terlalu ini dalam bab salawat. Lalu kemudian kita sampai pada rukun yang ke-12, yaitu salam. Sebelum salam ada amalan sunnah. Hadisnya sahih. Bahkan ada yang sampai pada tingkatan mutawatir untuk doa tersebut. Ini sudah azan, Pak? Belum ya? Oh, saya dengar sudah azan saja barusan. Tolong Pak, karena saya nggak ada jam, mohon saya nanti diingat ya. Karena sudah pindah ke depan soalnya saya nggak bisa berpaling nih kayaknya. Nanti tolong diingatkan. Masih 20 menit ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita salam, sunnah membaca doa. Setidaknya ada dua. Nah, ini pernah saya ceritakan dulu kita pelajar doa salat. Di antaranya yang paling sering dibaca oleh Nabi adalah ketika beliau berlindung dari 4 hal. Pak, tolong jangan ditinggalkan doa ini walaupun sunnah. Hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim, ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ada di dalam Musnad Sunan Abu Daud, ada dalam Sunan Ibnu Majah. Bahkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak juga meriwayatkan hadis ini. Ini hadis sahih yang mutawatir. Tolong jangan ditinggalkan yang 4 ini. Apa yang 4 itu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azabnya neraka jahanam. Wa min azabil qabri, dari azabnya kubur ya Allah. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, yang terakhir dari buruknya fitnah al-masih ad-dajjal. 4. Tolong jangan ditinggalkan. Walaupun hukumnya sun, yang belum bisa hafal nanti habis sholat isya temui saya di sekretariat. Tolong bawa pulpen, bawa kertas, saya tulis. Kalau mau. Yang belum bisa hafal, karena ini saya kira penting, nanti habis sholat isya boleh temui saya di sekretariat. Tolong bawa pulpen, bawa kertas, saya tulis. Tolong Bapak hafal, tolong Bapak amalkan. Setiap kali sholat apa saja, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, tolong jangan tinggalkan bab ini. Karena Nabi bahkan di dalam riwayat Imam Muslim selalu disebutkan, idza tashahhada ahadukum falyaqul, begitu mulai hadisnya. Kalau salah seorang kalian bertasyahud atau duduk tasyahud, maka hendaklah dia katakan, lalu disebutlah hadis tadi. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Falyaqul itu kata perintah, walaupun perintahnya tidak menjadi wajib, hanya hukum sunnah, tapi ini sunnahnya sunnah luar biasa. Karena suatu perintah kalau diperintahkan oleh Nabi walaupun hukumnya sunnah, dia akan sampai pada sunnah muakkadah. Tolong Bapak jangan tinggalkan. Yang belum bisa hafal, ketemu saya kasih mau tulis bahasa Arab, tulis Latin, nanti saya aja dengan cara yang benar biar Bapaknya hafal. Biar ilmunya dapat,
lalu amalannya juga diikuti. Biar nggak cuma mendengar saja. Dia bisa diamalkan. Setiap sholat Bapak baca. Sebelum salam begitu sudah innaka hamidum majid Bapak baca. Kecuali Bapak tidak sempat baca karena imamnya terlalu cepat. Kalau imamnya terlalu cepat jangan Bapak baca. Karena ikut imam lebih utama. Nanti Bapak baca sendiri ketika sholat sunnah. Baik. Doa yang kedua, ini hadisnya juga sahih, Pak. Hadisnya juga sahih. Bukhari Muslim juga. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ma qaddamtu wa ma akhar, apa yang telah aku lakukan dan apa yang terakhir aku lakukan. Artinya apa? Apa yang sudah aku lakukan dulu dan apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Tolong ampuni ya Allah. Wa ma asrartu wa ma a'lant. Wa ma asrartu, apa yang aku lakukan dan aku sembunyikan. Aku sembunyikan. Tidak ada yang tahu kecuali Engkau ya Allah. Wa ma a'lantu, dan juga apa yang aku perlihatkan dengan jelas. Wa ma asraftu, dan apa yang aku lakukan secara berlebih-lebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apapun yang Engkau lebih tahu daripada diriku sendiri ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Lihat tuh Pak. Minta ampun yang terlihat, minta ampun yang tidak terlihat, minta ampun yang sudah dilakukan, minta ampun yang akan dilakukan. Yang ketiga, yang kelima, minta ampun pada hal yang kita lakukan terlalu berlebihan. Dan yang terakhir, pada suatu hal yang kita sendiri tidak sadar bahwa itu ada, kecuali hanya Allah yang Maha mengetahui. Itu pun kita minta tolong. 6 Pak, minta ampunnya. Kalau tadi 4 minta pertolongan, sekarang minta ampunnya pada 6. Tolong juga jangan ditinggalkan. Wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru, ya Allah Engkaulah yang Maha mendahului, karena Engkau ada sebelum kata itu ada. Wa antal muakhir, Engkaulah yang paling akhir ya Allah, karena setiap segala sesuatu berakhir Engkau masih tetap ada. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tolong ini juga diamalkan. Saya titip 2 doa ini di dalam sholat sebelum salam. Tolong diamalkan. Setiap kita yang sudah ngaji. Kalau Bapak tidak tahu doanya, datang ke saya. Saya kasih doanya. Mau ditulis Arab boleh, mau kita tulis pakai bahasa Indonesia boleh. Biar ngajinya tidak hanya cuma mendengar, tapi bisa diamalkan. Baru kemudian kita sampai pada rukun yang ke-12, yaitu salam. Di dalam mazhab Syafi'i, salam yang wajib itu yang ke kanan, itu rukun. Adapun salam yang ke kiri itu sunnah. Jadi kalau ada orang salam, assalamualaikum, tiba-tiba gempa di masjid, lari dia, sudah sah salatnya Pak. Salatnya sudah sah. Adapun dalam mazhab Hambali, salam ke kanan dan salam ke kiri dua-duanya rukun. Makanya orang Hambali tidak sah salam salat kalau cuma assalamualaikum ke kanan, harus diikuti ke kiri. Itu mazhab Hambali. Jadi biar Bapak tahu di mana letak bedanya. Hadis yang digunakan, dalil yang digunakan sama, yang menyebutkan Rasulullah SAW mengucapkan yusallim ila yaminihi hatta yura bayadu khaddi. Beliau berpaling ke arah kanan untuk salam sampai terlihat putih pipi sebelah kanan. Makanya Pak, jangan ketika Bapak salam itu seperti ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan. Habiskan Pak. Assalamualaikum. Semampu Bapak habiskan. Sehingga orang di belakang bisa melihat pipi Bapak. Begitu juga yang kiri. Assalamualaikum. Jangan. Habiskan Pak. Assalamualaikum. Saat saya sakit leher tadi malam salah tidur, nah, jangan dipaksa. Semampunya saja kalau sakit leher. Tapi kalau Bapak dalam kondisi normal dan sanggup, habiskan Pak. Habiskan. Biarkan. Karena Rasulullah terlihat pipi putihnya di sahabat yang jadi makmum. Artinya beliau ketika salam memalingkan. Dan pada saat itu ada begitu banyak hadis yang menceritakan tentang salam. Ada yang menyebut Rasulullah salam sekali, yusallimu taslimatal ula. Hadisnya juga hadis Bukhari. Penggabungan semua hadis inilah dipahami secara berbeda oleh ulama. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i memahaminya adalah hadis ini adalah gabungan di mana yang wajib adalah salam yang pertama, yaitu salam ke kanan, sedangkan salam kedua yang ke kiri hukumnya
sunnah. Adapun mazhab Hambali ketika memahami gabungan hadis ini mengatakan tidak, yang menyebutkan satu salam tidak menafikan dua salam. Karena bisa saja perawinya lupa, tidak menyebutkan bagian yang kedua. Sama-sama, dalil yang dipakai sama, tapi cara memahaminya berbeda. Makanya orang Hambali tidak boleh meninggalkan sholat sampai dia salam yang ke kiri. Lah, tapi ini kalau dalam praktek tidak perlu kita perdebatkan, karena insya Allah Syafi'i, Hambali semuanya salam kiri kan Pak? Semua kita salam ke kiri kan? Karena kita ingin cari sunnah, sehingga tidak perlu diperselisihkan. Ada satu masalah yang ingin saya sebutkan di sini dan ini penting. Apakah boleh setelah kita salam ke kiri kita salaman dengan teman di samping? Boleh tidak? Ada yang mengatakan tidak boleh karena Nabi tidak mengajarkan. Ada hadis Imam Bukhari dan Muslim yang bicara tentang sholat. Hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim yang berbicara tentang sholat. Sholat itu disebut tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Itu kalimatnya. Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Itu kata Rasulullah. Sholat itu pengharamannya dimulai dari takbir. Apa pengharaman? Tidak boleh melakukan pekerjaan yang tidak disuruh. Kalau sholat menghadap kiblat, jangan menghadap ke arah lain, karena hukumnya sudah haram. Wa tahliluha, adapun penghalalannya, artinya yang tadi dilarang sudah boleh lakukan semuanya. Itu apabila ditetapkan dengan at-taslim, dari salam. Artinya kalau sudah salam, jangankan bapak salam, bapak tiba-tiba mau kamar mandi pun juga boleh. Cuma nggak boleh kalau masih salat bapak salaman. Nah, itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh, berdasarkan riwayat itu. Adapun yang mengatakan bahwa itu tidak benar, tidak boleh dilakukan karena tidak ada hadis dan Nabi tidak pernah melakukan, kita jawab, satu, tidak ketiadaan hadis tidak menyebabkan itu haram. Kenapa? Karena itu pekerjaan bukan di dalam sholat tapi di luar sholat. Itu satu. Yang kedua, hukum pada zikir setelah sholat hukumnya sunnah. Tidak ada yang mewajibkan zikir setelah sholat. Kalau ada orang yang bangun setelah sholat langsung keluar, itu tidak berdosa. Cuma dia sudah meninggalkan fadilah, sudah meninggalkan sebuah kebaikan. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat, selalu berzikir setelahnya. Mereka sudah meninggalkan kebaikan. Tapi tidak ada yang mengatakan zikir setelah sholat itu wajib. Tidak ada. Bagaimana kemudian mengatakan bersalaman menjadi haram, padahal pergi saja boleh? Jadi dalam hal ini itulah jawaban berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Muslim yang menyebutkan tentang salat, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang mengharamkan semua gerakan di dalam salat itu dimulai dari takbir. Yang menghalalkannya kembali adalah salam. Maka setelah salam boleh salaman. Yang enggak boleh ketika sudah takbir, itu enggak boleh salaman. Allahu Akbar, gimana kabarnya? Itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Bisa dipahami Pak? Ini dalil. Ini dalilnya. Baik. Jadi ada dalil, bukan tidak ada dalil. Jadi orang mengatakan boleh, ada dalil. Baik. Semua yang kita bahas dari berapa minggu ini, dari sejak niat sampai dengan salam, itu tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh Bapak duduk antara dua sujud sebelum berukuk. Habis selesai baca doa Al-Fatihah, Bapak duduk antara dua sujud. Lalu kemudian bangun lagi untuk i'tidal lalu ruku, tidak boleh. Enggak boleh dibolak-balik. Tidak boleh dibolak-balik gerakan-gerakan di dalam salat itu. Ini menjadi rukun yang ke-13 sekaligus jadi rukun yang terakhir yang disebut dengan tertib. Tidak boleh dibolak-balik. Yang disebut dengan maka selesailah salat kita 13 rukun atau 17 rukun dalam sebagian penjelasan para ulama, karena mereka mengeluarkan rukun tumakninah pada ruku, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud, 4 tumakninah sehingga jadi 17. Adapun yang mengatakan 13, tumakninah itu ada di dalam ruku, ada di dalam i'tidal, ada di dalam sujud dan ada di dalam duduk antara dua sujud. Wallahu a'lamu bishawab. Maka selesailah salat kita. Usahakan setelah salat
Khususnya mudah-mudahan mungkin sama-sama kita ingatkan supaya tidak meninggalkan tempat sholat. Minimal lah. Kalaupun sangat buru-buru ya doa sapu jagat lah. Ya dibaca. Karena Rasulullah tidak langsung meninggalkan tempat sholat, selalu berzikir. Kecuali memang sangat genting. Ada kisah dulu masa Rasulullah, seorang sahabat itu setiap selesai sholat, Pak, cepat-cepat pulang. Nggak ada sholat sunnah, nggak ada doa, langsung pergi. Ini sahabat bukan hanya salaman ini. Langsung pergi, Pak, ninggalin sholat. Assalamualaikum, pergi, hilang. Nabi itu kan kalau setelah sholat, nah ini untuk imam, untuk yang jadi imam, ini sunnah jadi imam. Setelah sholat posisi imam itu sunnahnya 2. Satu, kalau katakanlah ini arah kiblat, Pak, geser agak sedikit ke kanan. Atau balik arahnya menghadap jamaah. Itu 2 model. Sunnah yang ada pada imam setelah sholat. Kenapa? Karena Nabi setelah assalamualaikum beliau putar untuk ke arah imam. Makanya beliau lihat ya, ada yang pergi ketahuan. Pergi. Lihat Nabi sekali pergi. Besok pergi lagi. Ketemu lagi, pergi lagi. Suatu waktu dipanggil oleh Rasulullah. Ditanya, kenapa Anda ini nggak pernah doa setelah sholat? Assalamualaikum pergi saja. Kata beliau, ya Rasulullah, aku cuma punya 1 kain sarung ya Rasulullah. Aku cepat pulang supaya istriku tidak sampai ketinggalan sholatnya. Karena kami harus gantian kain sarungnya. Ketika beliau ke masjid, sarung itu dipakai oleh sahabat itu. Begitu beliau sudah selesai sholat, beliau langsung pulang untuk memberikan sarung itu kepada istrinya agar istrinya juga bisa ikut sholat. Sahabat Nabi. Rasulullah pun tersenyum dengan cerita sahabat ini. Luar biasa. Tapi kan kita insya Allah lebih, Pak, kan sarung kita kan masih ada di rumah, Pak. Masih, insya Allah. Jadi kalau nanti ada yang assalamualaikum keluar sarungnya 1. Sarungnya Ustaz dia pakai celana, ya celananya 1. Bagi-bagi itu sama istrinya. Gitu ya. Jadi semoga kita tidak yang jadi orang-orang yang punya kain sarung 1. Allah, itu sekedar sebagai nasihat ya dari cerita para sahabat. Semoga itu mengilhami kita untuk walaupun sesaat usahakan sesibuk apapun, kecuali seperti sahabat tadi itu kisahnya mungkin ceritanya lain, tapi sesibuk kita apapun ya usahakanlah walaupun cuma astagfirullah 3 kali lah, usahakan dibaca setelah sholat. Wallahu a'lamu bishawab. Saya buka tanya jawab, kalau ada saya persilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyain pada waktu kita sholat jamaah ya, begitu imam salam, apakah kita langsung pada waktu salam ke kanan, imam apakah kita langsung ikut salam atau menunggu selesai imam salam ke kiri? Mazhab Syafi'i apabila imam sudah ke kanan sudah selesai, kita boleh langsung ikut. Kenapa? Karena yang rukun adalah ke kanan. Sudah boleh ikut. Yang nggak boleh mendahului. Orang yang mendahului sholatnya tidak diterima oleh Allah. Pak, hati-hati banget. Saya masih ketemu, Pak, di masjid kita orang yang sholatnya masih mendahului imam. Masih ketemu. Tapi saya tak akan tunjuk orangnya, saya sebut secara umum. Sayang betul kita pergi ke rumah itu. Tapi sholatnya mendahului, nggak diterima oleh Allah. Dilempar, diambil pahalanya, dilempar ke wajah kita. Begitu bahasa hadisnya, Pak, nggak diterima. Saya sering sekali nasihatin, kalau imam belum selesai menyebut bar, Allahu Akbar, barnya sudah selesai, jangan gerak dulu. Terutama yang bagian belakang. Kalau yang di belakang imam sih enak, masih bisa kelihatan. Ini yang rakaatnya yang safnya di saf ke-5, saf ke-6. Kan nggak kelihatan imamnya. Apalagi kalau imamnya seperti saya, imamnya pendek, yang di belakang juga pendek, yang di tengah tinggi-tinggi kayak beliau. Nggak kelihatan. Iya tak? Apa yang dilakukan? Ikhtiar kita tunggu sampai bar. Kalau imam sudah Allahu Akbar, bar, kita gerak. Tapi kalau masih Allah, tahan diri untuk bertahan di ukun itu, jangan gerak. Kenapa? Imam ini takutnya ada yang gerakannya nggak cepat, nggak seimbang.
Nggak seimbang. Akbarnya sudah habis, gerakannya masih jalan. Kita kecepatan, kita sudah sampai, iman masih di tengah jalan. Mendahului, Pak. Mendahului. Maka sabar betul, sabar. Salat itu jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kasihan salatnya. Ya. Saya kira itu. Adapun yang tadi pertanyaan mungkin sudah jelas. Kalau pakai mazhab Hambali juga dibolehkan dalam satu pendapat ke kanan. Kalau imam sudah selesai kanan, kita ke kanan. Ada yang mengatakan lebih baik ditunggu sampai ke kiri. Itu mazhab Hambali karena mereka mengatakan kanan dan kiri sama-sama wajib, sama-sama rukun. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i yang rukun ke kanan, yang ke kiri sunnah. Saya kira begitu jawabannya. Ini sudah habis waktunya. Sedikit ya. Bu. Iya, Pak. Oh iya, boleh. Siapa yang ada buku? Ada buku yang kecil dulu? Boleh nanti minta tolong, atau saya coba bilang ke Nando atau siapa, nanti suruh foto, saya kirim ke grup, Pak ya. Betul, nanti dikirim ke grup saja oleh pengurus. Kalau yang belum masuk grup, nanti mungkin bisa minta tolong ke DKM supaya dimasukkan ke grup jamaah. Nanti doanya kita foto, kita masukkan biar Bapak semuanya bisa menghafal, insya Allah. Saya kira begitu, Pak ya. Sudah waktu sholat isya, kita sama-sama melakukan rukun selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit barangkali informasi, insyaallah selanjutnya bab salat sudah selesai, kita akan masuk ke bab yang lain, insyaallah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ